Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kiai Abdullah Kafabi yang saya cintai, Kiai Anwar Iskandar yang saya cintai, dan Gus Ipul, Wakil Gubernur Jawa Timur yang saya cintai, serta para pimpinan pondok dan juga Institut Agama Islam Tribakti. Saya bersyukur sekali bisa hadir ke pondok ini, karena ini adalah kunjungan saya yang pertama dan mudah-mudahan insya Allah akan dilanjutkan dengan kunjungan-kunjungan selanjutnya. Dulu waktu mahasiswa saya sering jalan-jalan ke sini Pak, tapi cuma lewat-lewat itu. Nah, baru kali ini benar-benar mampir. Saya menghadiri banyak dialog kebangsaan akhir-akhir ini di kampus gitu ya. Dan saya kira sekarang ini di pesantren juga mulai banyak muncul dialog-dialog kebangsaan. Sebagiannya karena kita semua memang merasakan bahwa sekarang ini memang ada semacam kevakuman narasi, ada kekosongan ide-ide tentang keindonesiaan. Padahal dulu negara ini lahir sebagai sebuah ide, karena Indonesia tadinya tidak ada. Dia menjadi ada karena ada pergulatan pemikiran yang panjang. Tetapi sekarang ini, khususnya pada 15 tahun terakhir ini, di era reformasi, kita merasakan bahwa ada sebuah pencarian baru yang umum di tengah masyarakat. Ada satu kegelisahan intelektual bahwa kita ini membutuhkan ide-ide baru tentang the next Indonesia, tentang Indonesia masa depan. Dan saya kira kalau kita belajar dari sejarah kita dan juga sejarah agama-agama, kita akan menemukan satu fakta bahwa kekuatan agama yang membedakannya dengan ideologi-ideologi yang lain itu adalah karena agama, khususnya Islam, itu tidak pernah berhenti menguasai wacana pemikiran manusia. Dan Indonesia ini dulu lahir sebagai sebuah negara juga atas jasa para ulama-ulama kita yang telah membentuk narasi baru tentang Indonesia masa depan. Jadi kalau kemudian di kemudian hari Indonesia ini tidak dipimpin oleh para ulama, itu sebabnya salah satunya adalah karena seperti yang dikatakan tadi oleh Kiai Abdullah Kafabi tadi, bahwa memang para kiai itu setelah berjuang memperebutkan kemerdekaan, mereka kembali ke pondok semuanya gitu loh. Mereka tidak pergi ke pusat-pusat kekuasaan karena itu bukan kebutuhan mereka gitu loh. Nah, sekarang ini kita membutuhkan kehadiran para ulama-ulama, para santri kembali untuk mengisi wacana keindonesiaan, karena bangsa kita sekarang ini justru sangat membutuhkan narasi-narasi baru, ide-ide baru tentang masa depan Indonesia itu. Saya mencoba memikirkan masalah ini dalam waktu yang lama itu. Karena saya merasakan sekali setelah 15 tahun ada dalam politik sejak usia yang sangat muda bersama Gus Ipul ini Gus Ipul dulu Pak Kiai teman main bulu tangkis nih Pak. Jadi di eranya Gus Dur dulu, saya suka main bulu tangkis di Ansor nih, sampai jam 2 malam biasanya main bulu tangkisnya sama beliau ini. Jadi
Kita semua merasakan itu. Itu sebabnya saya mencoba memikirkan sebuah ide tentang the next Indonesia, sebuah ide tentang masa depan Indonesia itu. Dan ketika kita ingin menyelesaikan persoalan Indonesia ini, kira-kira kita membutuhkan satu alat baca. Satu alat baca tentang Indonesia ini. Dan alat baca yang paling efektif untuk itu adalah sejarah. Sebab sejarah itu adalah pergulatan interaksi antara 4 elemen. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah ide-idenya, yang ketiga adalah ruang, yang keempat adalah waktu. Saya sudah menulis tentang ini di Harian Kompas beberapa minggu yang lalu. Bisa di search di internet, itu judulnya Politik dan Sejarah itu. Jadi hasil interaksi antara keempat unsur inilah yang kemudian melahirkan wajah sosial dari masyarakat itu. Jadi kalau kita menggunakan sejarah sebagai alat baca terhadap persoalan bangsa kita, insya Allah kita akan menemukan satu pandangan yang lebih murni, lebih bersih tentang Indonesia ini. Kalau kita membaca sejarah Indonesia, kira-kira saya bisa membagi gelombang sejarahnya itu dalam 3 gelombang. Gelombang pertama sejarah Indonesia itu berlangsung dari abad ke-17, 18, 19 dan pertengahan abad 20. Gelombang kedua itu dari sejak kita merdeka sampai sekarang. Nah, gelombang ketiga ini baru akan kita masuki. Karena itu saya menganggap pemilu 2014 yang akan datang itu menjadi penting bagi kita sebagai bangsa, bukan hanya karena akan terjadi intiqalus sultah atau shifting of power, tetapi yang lebih penting dari itu, yang akan terjadi ke depan itu adalah intiqalul maujat tarikhiyah. Jadi peralihan gelombang sejarah, shifting of history, itu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena itu dia menjadi penting. Di gelombang pertama ini, dari 3 gelombang ini, kira-kira saya menjawab 2 pertanyaan utama. Yang pertama adalah bagaimana transformasi berlangsung di negara kita. Yang kedua, apa yang merubah semua transformasi itu di dalam sejarah bangsa kita itu. Apa drive-nya? Apa kekuatan yang menciptakan perubahan-perubahan itu dalam sejarah kita itu. Nah, gelombang pertama ini kalau kita lihat, intinya adalah transformasi dari Indonesia yang tidak ada menjadi adanya Indonesia ini. Karena kata Indonesia sendiri itu baru muncul pada pertengahan abad ke-19. Mula-mula sebagai istilah etnis, kemudian istilah geografi, dan akhirnya menjadi istilah ekonomi politik. Tapi kalau kita lihat, proses menjadi Indonesia ini itu adalah satu proses yang sangat panjang. Perlu waktu 350 tahun untuk sampai ke situ. Sebabnya adalah karena Indonesia ini pada mulanya terdiri dari satu struktur sosial politik. Struktur sosialnya itu berbasis etnis, struktur politiknya berbasis kerajaan. Nah, ketika penjajahan Eropa datang ke sini, penjajahan ini tidak langsung menguasai wilayah ini, tetapi